Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalina wa ala alihi wassubi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang senantiasa diberikan nikmat sehat dan nikmat iman, sehingga di pagi hari ini masih bisa melangkahkan kaki menuju masjid ini dengan seizin Allah, dan tidak semua orang dikehendaki Allah untuk bisa sampai ke masjid ini. Kemudian pagi ini saya mendapatkan jadwal untuk membacakan kutum subuh pada Ramadan dengan sumber materi syarah Riyadhus Shalihin lanjutan dari jilid 4 dan 5, dan temanya adalah keutamaan halaqah zikir dan anjuran untuk melakukan secara rutin serta larangan meninggalkan secara uzur. Dan yang pertama, setiap di kitab Riyadhus Shalihin ini ada satu dalil dari Al-Quran, kemudian dilanjutkan dengan dalil hadis. Yang pertama ini dari Qurannya, yaitu di surah Al-Kahfi, di surah ke-18 ayat ke-28. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha wa la ta'du 'aynaka 'anhum. Di terjemahnya, dan bersamalah engkau Muhammad bersama orang yang menyeru Tuhannya pada pagi dan senja hari dengan mengharap ridhonya, dan janganlah kedua matamu berpaling dari mereka. Dan penafsiran ini sudah dijelaskan pada bab berikutnya. Jadi banyak yang orang-orang yang berseru kepada Tuhannya di pagi hari dan senja hari. Kemudian hadis yang berhubungan itu dengan keutamaan halaqah zikir, yaitu di hadis nomor 1447 dengan hadis yang panjang sekitar 2 halaman. Jadi untuk menjaga waktu, saya akan bacakan terjemahnya dulu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia bercerita, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sungguh Allah Ta'ala mempunyai malaikat-malaikat yang berkeliling untuk mencari ahli zikir. Setelah mendapat suatu kaum yang berzikir kepada Allah Azza wa Jalla, mereka pun saling memanggil seraya berkata, kemarilah, penuhi keperluan kalian. Maka datanglah para malaikat mengerumuni ahli zikir tersebut dengan sayap-sayap mereka ke langit dunia. Kemudian Rabb mereka yang Maha Tahu bertanya, apakah kata hamba-hambaku? Para malaikat lalu menjawab, mereka mensucikanmu, membesarkanmu, memujimu, dan mengagungkanmu. Dan Allah berfirman, apakah mereka melihatku? Para malaikat lantas menjawab, tidak, demi Allah, mereka tidak melihat engkau. Allah bertanya lagi, bagaimanakah kalau mereka melihatku? Dia pun bersabda, para malaikat menjawab, andai kata mereka melihat engkau, tentu mereka lebih hebat lagi beribadah kepada engkau, lebih giat lagi mengagungkan engkau, dan lebih banyak lagi bertasbih kepada engkau. Dan Allah bertanya, lalu apa yang mereka memohonkan? Beliau bersabda, para malaikat menjawab, mereka memohon surga pada engkau. Beliau bersabda, Allah bertanya, apakah mereka melihatnya? Beliau bersabda, para malaikat menjawab, tidak, demi Allah, wahai Rabbku, mereka tidak melihatnya. Beliau bersabda, Allah bertanya, bagaimanakah kalau mereka melihatnya? Beliau pun bersabda, dan malaikat bertanya, sungguh kalau mereka melihatnya, tentu mereka lebih giat lagi untuk mendapatkannya, lebih giat lagi memintanya, dan lebih besar lagi keinginannya. Rabb Azza wa Jalla bertanya, mereka memimpin
meminta perlindungan dari apa? Beliau bersabda, para malaikat menjawab, mereka memohon perlindungan dari api neraka. Beliau pun bersabda, maka Rob bertanya, apakah mereka melihatnya? Beliau bersabda, para malaikat menjawab, tidak, demi Allah, mereka tidak melihatnya. Dan Rob bertanya, bagaimana kalau mereka melihatnya? Beliau bersabda, para malaikat menjawab, kalau mereka melihatnya, tentu akan lebih hebat lagi mereka lari untuk menjauhinya. Dan lebih hebat lagi mereka takut kepadanya. Dan beliau bersabda, maka Rob berfirman, ku bersaksikan kepadamu bahwa aku telah mengampuni mereka. Beliau lantas bersabda, ada satu malaikat di antara para malaikat itu berkata, di tengah-tengah mereka ada si fulan. Dia tidak termasuk di antara mereka, kaum ahli zikir. Dia datang hanya karena suatu keperluan. Allah berfirman, mereka termasuk orang-orang yang berzikir. Siapapun yang terlibat bersama mereka tidaklah celaka. Muttafaq alaih. Dalam riwayat Muslim dan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dia bersabda, sesungguhnya Allah mempunyai malaikat-malaikat yang berkeliling mencari majelis-majelis zikir. Setelah mendapatkan suatu majelis yang di dalamnya dilakukan kegiatan zikir, para malaikat duduk bersama mereka, berkerumun antara yang satu dengan yang lain, serta merebahkan sayap-sayap mereka, juga memenuhi ruangan antara mereka sampai langit dunia. Setelah berpisah, mereka pun naik ke langit. Lantas Allah Jalla bertanya, mereka bertanya kepada mereka, padahal dia maha mengetahui, dari mana kalian datang? Para mereka menjawab, kami datang dari tempat hamba-hamba engkau di bumi. Mereka menyucikan engkau, membesarkan engkau, mengucapkan tahlil kepada engkau, memuji engkau, dan memohon apa kepada engkau. Allah bertanya, mereka memohon apa kepadaku? Mereka pun menjawab, mereka memohon surga kepada engkau ya Allah. Allah bertanya, apa yang mereka melihat surgaku? Mereka berkata, tidak, wahai Rabbku. Allah bertanya, bagaimana apabila mereka melihat surgaku? Mereka bertanya, mereka memohon perlindungan kepada engkau. Dan Allah bertanya, dari apa mereka memohon perlindungan kepadaku? Para malaikat menjawab, dari api neraka engkau ya Rabb. Allah bertanya, apakah mereka melihat api neraka? Para malaikat menjawab, tidak. Allah Jalla bertanya, lalu bagaimana kalau mereka melihat api nerakaku? Para malaikat berkata, mereka memohon ampun kepada engkau. Dan Allah berfirman, sungguh aku telah mengampuni mereka. Aku memberikan mereka apa yang mereka minta. Dan aku melindungi mereka dari apa yang telah minta perlindungan dariku. Beliau bersabda, kemudian para malaikat berkata, ya Rabb, di tengah-tengah mereka ada si fulan, seorang hamba yang suka berbuat salah. Dia lewat lalu duduk bersama mereka. Maka Allah berfirman, ku ampuni dia juga. Mereka itulah kaum tidak celaka siapapun yang terlibat bersama mereka. Jadi yang menghadiri halaqah zikir, walaupun dia hanya sebatas datang atau safir singgah dan tidak mengikuti zikir, tapi dia tetap di dalam halaqah tersebut, dan Allah juga memberikan hak yang sama, pahala yang sama seperti orang-orang yang berzikir. Dan keutamaan orang-orang yang mencapai orang yang salih berzikir termasuk kelompok mereka yang mendapatkan semua keutamaan dari Allah Ta'ala karenanya, sebagai penghormatan kepadanya walaupun tidak bersama lagi. Dan itulah yang Allah berikan kepada ahli-ahli zikir dan pada halaqah zikir. Jadi halaqah suatu kumpulan yang melingkar, yang mensucikan nama Allah, mentasbihkan, kemudian tahmid dan tahlil. Kemudian ada hadis yang satu lagi, di sini ada dari pengertian dari Yunus sedikit. Kemudian yang hadis di nomor 1148.
anhu wa an Abi Sa'id radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yaqudu qaumun yadhkuruna Allah azza wa jalla illa hafatuhumul malaikah wa ghasyiyatahum rahmah wa nazalat alaihimus sakinatu wa dzakarahumullahu fina indahu. Dari Abu Hurairah dan Abu Sa'id radhiyallahu anhu, kedua mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak duduk suatu kaum yang berzikir kepada Allah azza wa jalla, melainkan para malaikat yang menyelimuti mereka, rahmat meliputi mereka, ketenangan turun atas mereka, dan Allah menyebut mereka di tengah-tengah siapapun di sisinya. Hadis riwayat Muslim. Dan kemudian hadis yang di nomor 1449, wa an Abi wa Aqida Ahadits bin Auf radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bainama huwa jalisun fil masjid wan nasu ma'au idh qabat salah satu nafar fa aqbala asmani ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa dhahaba wa hina fa waqafa ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa amma ahaduhuma fara'a furjadan fil halaqati fajalasa fiha wa ammal akharu fajalasa khalfahu wa amma salisu fa'adabara dahiba falamma farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala alla ukhbirukum anin nafari salasati amma ahaduhum fa'awu ila Allahi fa'wahu Allahu ilaihi wa amal qalu fastahya Allahu min wa amal qalu fa'arada Allahu an. Dari Abu Waqid Al-Haris bin Auf radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sewaktu beliau duduk di masjid, sedang orang-orang bersama beliau, tiba-tiba datang 3 orang. 2 orang menghadap kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sedangkan yang satu lainnya pergi. Dan kemudian kedua orang temannya itu berhenti di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menghadiri halaqah yang Rasulullah laksanakan. Pada salah satu orang di antaranya dari keduanya melihat suatu celah di halaqah tersebut. Jadi ada tempat yang kosong, jadi 2 orang itu duduk untuk mengikuti halaqah yang diisi oleh Rasulullah. Kemudian teman yang dua duduk berbeda dengan yang ketiga. Jadi yang ketiga dia langsung pulang meninggalkan halaqah tersebut. Setelah Rasulullah selesai, beliau bersabda, maukah aku beritahukan kalian tentang ketiga orang tersebut? Jadi Rasulullah setelah selesai zikir menjelaskan kepada para ahli zikir yang bersama Rasulullah pada saat mengikuti halaqah tersebut. Adapun yang pertama, dia berlindung kepada Allah, maka Allah akan melindunginya. Sedangkan yang kedua, dia merasa malu, maka Allah pun malu kepadanya. Sementara yang ketiga, dia berpaling, maka Allah akan berpaling darinya. Jadi ada 3 orang yang datang pada saat halaqah yang diadakan Rasulullah sudah dimulai. Dan yang kedua, yang ke satu menyusup dari sampai masih kosong, dan yang kedua juga sama. Tapi ketiga lihat dari ketiga orang semuanya berbeda dan pahalanya pun berbeda. Yang datang menyusup untuk mengikuti, dia akan mendapatkan pahala dan dia akan melindungi yang orang yang pertama, dan yang orang kedua dia merasa malu dan Allah pun merasa malu juga kepada mereka. Dan ada satu lagi, ada halaqah kemudian yang satu tidak menginginkan berkumpul di halaqah tersebut
karena dia juga berpaling dari halaqah yang dipasangkan oleh Rasulullah. Maka Allah juga berpaling kepada orang tersebut. Jadi untuk mengikuti halaqah-halaqah yang ada diadakan di masjid ataupun kajian-kajian masjid, diusahakan sesuai hadis ini, kita dianjurkan dari awal sampai akhir untuk duduk sampai selesai. Jangan meninggalkan sebelum selesai. Jadi Allah pun tidak akan memberikan perlindungan kepada kita. Tapi kalau kita mengikuti sampai selesai, dan Allah akan melindungi. Dan apa kita bila malu untuk mengikuti, Allah pun malu. Kenapa kita tidak peduli dengan halaqah itu, kita pergi begitu saja, dan Allah juga pergi. Jadi halaqah ini temannya sangat-sangat tinggi bagi kita. Jadi setiap kita ada halaqah, kita harus tetap duduk, sabar, walaupun walaupun ada kerjaan yang lain, tanpa uzur, kecuali uzur, mengenal kerja, ada acara keluarga, ya silakan. Tapi pada saat sudah ada duduk, usahakan, insya Allah akan memberi sesuai ya kandungan dari hadis ini. Demikian yang bisa saya sampaikan dari apa yang telah ditulis dari beberapa hadis dan surah dari Al-Kahfi tadi, dan kemudian hanya itu yang bisa kami sampaikan, dan mohon maaf jika ada kata yang tidak berkenan kepada jemaah sekalian. Dan kita akhiri dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.